Kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode dalam pengadaan barang atau pembelian barang untuk persediaan, terutama untuk spare part. Jadi metodenya itu MRP, yaitu Material Requirement Planning, atau istilahnya itu rencana pengadaan material. Jadi untuk lebih jelasnya seperti berikut, bahwa kita tahu MRP ini adalah singkatannya Material Planning. Nah, kita tahu bahwa persediaan itu sangat krusial, jadi kita harus tepat dalam pengadaannya, terutama kuantitasnya. Apabila terlalu lebih, ini akan berpotensi tidak terpakai dan akhirnya jadi usang atau dead stock. Kemudian apabila terlalu sedikit ordernya, akan berpotensi kekurangan spare part dan mengakibatkan operasional akan terganggu. Oke, untuk lebih jelasnya seperti berikut. Jadi faktor yang mempengaruhi MRP atau quantity yang akan di PR diminta, yaitu yang pertama adalah maksimum stok maksimum. Kemudian yang kedua yaitu adalah stok aktual. Kemudian yang ketiga yaitu PR atau PO outstanding. Kemudian yang keempat yaitu adalah MO atau reservasi. MO itu maintenance order, yang berasal dari, kalau divisinya divisi praksi atau yang bengkel. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita akan membuat simulasi seperti berikut. Misalnya stok maksimal kita tentukan, misalnya ada ini quantity bearing misalnya. Untuk bearing kendaraan, stok maksimalnya misalnya 10. Kemudian stok aktualnya misalnya 3. Kemudian IR atau PO yang outstanding misalnya 2. Reservasi 2 juga. Nah, 2 pieces, 3 PCS, 3 pieces, 3 pieces. Oke. Kemudian untuk lebih jelasnya akan saya buat suatu simulasi di sini. Nah, di sini ketika MRP dijalankan harus ada salah satu syarat, yaitu titik reorder point, yaitu titik di mana batas minimal suatu stok. Jika telah dia melewati batas itu, maka akan timbul PR untuk mencukupi sampai batas stok maksimal. Misalnya seperti ini, kita tentukan bahwa reorder point di sini, namanya ada reorder point, reorder atau order kembali, titik akan diorder kembali. Misalnya ditentukan bahwa bearing ini diordernya adalah 5. Nah, stok maksimalnya yaitu di sini kita ketahui bahwa adalah 10. Nah, ini adalah stok maksimum. Nah, oke, kita ketahui bahwa misalnya dalam periode awal stok sudah terpenuhi 10. Misalnya di sini 10. Nah, pada titik ini sudah mencapai stok maksimal, kan dipakai nih posisinya, pakai sampai dia pada titik. Nah, di sini ada titik stok aktual 3 pieces ini. Nah, 3 pieces. Nah, disinilah dia sudah melewati reorder point 5, jadi dia udah
di bawah 5 yaitu sebesar 3, maka akan timbul PR untuk memenuhi dia sampai ke 10 lagi. Di sini ada PR. Nah, bagaimana cara menghitung PR yang akan diorder atau akan diminta, jumlah PR berapa? Rumusnya yaitu kuantiti PR-nya, yaitu yang pertama stok maksimal kurang dengan stok aktual, kemudian dikurangi dengan PR atau PO outstanding, ditambah dengan MO atau reservasi. Nah, kalau kita tuangkan dalam rumus ini, maka stok awal yaitu 10 kurangi stok aktual 3 kurangi dengan PR atau MO 2 ditambah dengan reservasinya. Jadi 10 kurangi 3, 7 kurangi 2, 5 tambah 2. Jadi total yang akan di order yaitu sebesar 7 pieces untuk sampai ke batas maksimal yaitu 10. Misalnya kita ganti ini karena 22 jadi dia dengan 3. Nah, 10 kurangi 3, 7 kurangi 2, 5 tambah 3, 8. Nah, 8. Oke, walaupun stok maksimal 10 terus stok aktualnya 3, tetapi kita order 8. Ingat di sini ada reservasi sebanyak 3. Jadi makanya ini hasilnya menjadi 8. Oke, kalau kita misalnya reservasinya ganti ke 5. Nah, kalau kita ganti ke 5, reservasinya ganti ke 5, maka hasilnya akan 10 kurangi 3, 7 kurangi 2, 5 tambah 5, 10. Nah, dia akan meng-create 10 pieces piring. Nah, walaupun aktualnya 3, secara logika harusnya 7, 3 tambah 7, 10. Tetapi dalam kenyataannya ada PR yang akan direalisasi sebesar 2 dan akan dikeluarkan lagi dari gudang yaitu 5. Makanya dia order 10. Oke, jadi bukan 10 kurangi 3 itu enggak, tetapi harus diperhitungkan stok aktual, stok PR dan MO-nya. Ini harus benar-benar diperhatikan yang poin ini. Nah, kayak gini. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Jadi pada dasarnya sebuah gudang itu pada prinsipnya dalam pengadaan barangnya harus benar-benar sesuai dengan planning atau program, tidak berlebih dan tidak kurang. Itu adalah intinya. Jadi kita harus benar-benar menjaga stok gudang kita dengan baik tanpa menimbulkan suatu kerugian, misalnya ada barang kerugian stok atau stok yang mengganggu operasional. Jadi alangkah bijaksananya kita dalam menganalisa kebutuhan setiap spare part. Salah satu metodenya yang digunakan yaitu menggunakan MRP ini. Jadi MRP ini bisa diupdate, misalnya kalau ada koreksi, misalnya stok maksimalnya ada yang perlu dikoreksi, atau stok minimumnya harus dikoreksi di order poinnya. Jadi seperti itu, kita harus benar-benar menganalisa secara detail untuk menjaga stok di gudang kita.